Selamat siang. Telah ditemukan benda aneh mirip seperti meteor jatuh di kawasan Monumen Nasional Jakarta pada pukul 10 pagi hari ini. Hingga saat ini belum ada yang mengkonfirmasi dari mana datangnya dan benda apakah itu. Saat ini reporter lapangan kami, Joni Junaidi, telah berada di lokasi untuk melaporkan. Joni Junaidi? Joni? Apakah Anda mendengar suara saya? Sucipto, saat ini saya sudah berada di lokasi jatuhnya benda asing yang diduga meteor pagi tadi. Hingga saat ini belum ada pihak yang mengkonfirmasi apakah ini benar sebuah meteor atau tidak. Untuk itu, saya akan memberanikan diri untuk mendekati dan melihat langsung benda tersebut. Mari, ikuti saya. Wah, gelap sekali pemirsa. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Kembali ke studio, Sucipto. Pak Cipto, nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Cut, iklan dulu, iklan. Wah, kira-kira kenapa nih Pak Sucipto sampai terbengong-bengong kayak gitu? Kayaknya dia cukup shock ya melihat perubahan reporter Joni Junaidi. Teman-teman di sini juga pasti masih bingung ya. Tapi sebelum kita bahas lebih banyak, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Miranda Andalusia yang akan menjadi host hari ini. Selamat pagi teman-teman media dan para super parents yang sudah hadir dalam virtual press conference The Rise of Digital Parenting. Hari ini kita akan banyak membahas mengenai pentingnya dukungan orang tua di masa-masa seperti sekarang kepada anak-anaknya yang masih harus belajar di rumah atau school from home ya bahasa kerennya. Dan pastinya bagaimana EF English First dapat membantu orang tua dan anak beradaptasi dengan kemajuan teknologi tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, hari ini juga kita akan mengundang rekan saya, Irma Dianita, selaku psikolog anak untuk ngobrol-ngobrol seputar mentality anak dan orang tua di masa saat ini. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan media bisa segera tulis di kolom komentar. Nanti di sesi Q&A, kita akan pilih pertanyaannya untuk dibacakan secara langsung. Di sesi pertama ini, saya sudah bersama dengan Elizabeth Maria, selaku Regional Director EF English Centers for Kids and Teens Indonesia. Nah, ini panggilan sayangnya sih biasanya kita manggilnya Kak Ibet. Jadi hari ini aku panggil Kak Ibet aja. Selamat pagi Kak Ibet. Pagi Miru, pagi rekan media, pagi super parents. Apa kabarnya hari ini? Nih Kak Ibet gimana nih kabarnya hari ini? Gimana? Sehat, senang. Harus senang setiap hari karena katanya kan happy itu yang bikin imun kita tinggi. Jadi Miru juga harus senang. Betul. Ini tadi gelarnya panjang banget, Regional Director EF English Center for Kids. Regional Director itu sebenarnya pekerjaan sehari-harinya ngapain ya? Dalam satu kalimat pendek, memastikan bahwa semua center Kids and Teens yang untuk usia 3 sampai dengan 17-18 tahun itu berjalan dengan baik dan benar, sesuai dengan pakemnya. Wah, ini seluruh Seluruh Indonesia. Pasti ini sibuk banget ya. Lumayan sibuk. Kerjaan juga di rumah. Anaknya udah ada berapa nih Kak Ibet? 9 tahun, kelas 4 SD. Wow, gimana nih untuk situasi sekarang ini membagi waktu antara pekerjaan yang luar biasa sibuk itu dengan kondisi di rumah? Kalau saya tipenya selalu bikin prioritas ya, dan buat saya selalu keluarga nomor satu. Karena kalau keluarga nomor satu artinya pekerjaan juga akan baik-baik saja. Karena mereka supporting paling tinggi buat saya. Jadi bagi waktunya gimana ya, ketika saya kerja, ketika saya di rumah, ya saya di rumah gitu. Jadi waktunya benar-benar terbagi seperti itu. Meskipun dengan kondisi sekarang bahwa anak-anak seharian di rumah tidak perlu ke sekolah, tidak perlu les juga challenging. Karena apa? Karena intinya mereka masih punya kegiatan di rumah. Gimana memastikan bahwa anak saya ini namanya Eren ya, kebetulan Eren tuh bisa benar-benar senang di rumah juga, belajar juga sesuai dengan pakemnya dia. Misalkan kayak waktu sekolah sekarang jam 8 sampai 12.40. Ya 8 sampai 12.40 ya belajar. Saya memastikan bahwa dia harus pakai seragam sekolah, punya corner sendiri di rumah untuk belajar, di meja belajar dia, lengkap dengan bukunya, semua lengkap, meskipun sekolah tidak meminta menggunakan seragam. Tapi saya mau dia punya feel dia sekolah.
gitu. Jadi disiplinnya tetap dibangun, engagementnya dengan sekolah tetap jalan biarpun hanya ketemu lewat Zoom gitu. Jadi ini selain membagi waktu dengan kesibukan di rumah, ngajak anak sekolah, menyiapkan dia sekolah juga dengan pekerjaan gitu ya. Kemarin katanya abis dari Surabaya nih Kak Ibet. Ya, pertama kali sejak mungkin Februari terakhir saya keluar ya ke Surabaya, kita memilih untuk setir karena menurut kita lebih aman. Jadi kita nggak perlu bersinggungan sama banyak orang juga. Not bad. Thank you for the toll road 8 jam cuman. Sampai Surabaya, ketemu sama teman-teman di center, happy, senang sekali karena akhirnya bisa, kalau saya selalu bilang sharing energy, sharing semangat, dan itu yang kita lakukan di sana. Senang ketemu mereka, memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan itu yang kita lakukan. So really happy. Wah, Kak Ibet nih termasuk salah satu super parents juga nih ya, harus bisa mengerjakan kedua tanggung jawabnya ya, sebagai regional director dan juga sebagai ibu rumah tangga di rumah gitu. Jadi kadang aku juga suka agak ribet sih antara bagi waktu ya, antara pekerjaan, antara ngurus rumah juga. Apalagi aku tuh orangnya suka nggak tegaan sama anak. Jadi kalau misalnya dia mau main ya udah aku biarin main gitu. Nggak bisa aku nyuruh belajar terus karena nggak tega juga, takut dia bosen gitu. Kalau di rumah ada pembatasan kayak screen time gitu, menerapkan aturan screen time gitu nggak Kak Ibet? Kalau saya selalu bilang sama Aaron gini, abang kalau yang namanya sekolah, itu kamu harus bahagia, kamu harus happy. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus happy. Jadi ketika dia belajar pun saya minta dia happy. Karena kalau dia nggak happy, semuanya nggak akan bisa gitu. Jadi saya tidak menerapkan yang saklek harus kamu 8 sampai 10 gini, ngapain nggak perlu. Tapi saya bilang sama dia, bangun tuh jam 7 pagi harus. Langsung mandi, setengah 8 tuh udah sarapan semua, 8 kurang 5 udah depan laptop. Nah, sampai dengan selesai belajar jam 12.40 tuh harus di kamar terus benar-benar belajar. Dengerin gurunya, kalau ada PR semuanya catat, kalau misalkan bingung telepon mama. Nanti baru bisa kita kerjakan bareng-bareng sore. Lalu kalau misalkan Selasa Kamis dia ada IF, dia ikut les juga IF, harus tetap ikut, harus login 5 menit sebelumnya supaya PA-nya nggak nyariin saya gitu kan. Nah, setelah itu nanti sisanya mau ngapain? Boleh ngapain aja bang. Tidur siang, boleh main, boleh belajar, boleh main dengan laptopnya dia juga, dengan handphonenya boleh, semuanya nggak apa-apa. Tapi di saat-saat tertentu, misalkan Sabtu Minggu, ketika saya juga di rumah, kita kadang-kadang sepedaan bareng, kita main bola bareng, saya ikut main bola sama dia by the way. Terus juga kadang-kadang bantuin saya cabut-cabutin rumput di depan. Pokoknya intinya semua dia harus punya kegiatan. Jangan sampai dianya stuck. Karena saya terus terang selama mulai dari bulan Maret sampai sekarang, baru sekali mendengar dia bilang begini, kapan ya mah aku kembali ke sekolah? Baru sekali. Artinya apa? Dia sudah mulai merindukan kembali ketemu dengan teman-temannya secara real, ngobrol dan lainnya. Saya tidak melarang dia ketemu dengan temannya dia, karena kita punya tetangga-tetangga juga yang punya anak kecil. Kadang-kadang mereka masih main bareng, saya bilang boleh, masuk rumah juga main boleh. Terapin semua, mesti cuci tangan, apa dan lainnya. Nah habis mandi, biasanya bolehnya masuk rumah gitu ya. Ketemu subuhnya juga sama, saya apply yang sama. Intinya saya merasa bahwa anak-anak di usia segitu dia butuh sekali interaksi, dia butuh sekali ketemu teman-teman. Kalau dia nggak ketemu teman-teman, sosialisasinya kurang, apalagi anak tunggal ya. Jadi saya pastikan bahwa dia cukup punya komunikasi dengan teman-temannya yang lain gitu. Jadi emang dibuat senyaman mungkin lah. Harus dibuat senyaman mungkin, jangan sampai dia stres. Karena ibunya cukup stres ngurusin sekolah dan kerjaan gitu kan. Nah ini ngomong-ngomong soal stres nih Kak Ibet ya, gimana sih tanggapan Kak Ibet ya sebagai orang tua mengenai ini kan shifting kondisinya sekarang. Jadi mulai dari tatap muka yang seperti biasanya sampai dengan kondisi kayak gini mengharuskan anak-anak untuk school from home gitu. Ini tanggapannya Kak Ibet sendiri gimana sebagai orang tua? Ya awalnya terus terang ketika masuk ke dalam pembelajaran online, saya orang tua yang mungkin kalau guru-guru sekolahnya dia mungkin kenal saya banget kali ya, karena saya cukup sering komplain. Karena penjadwalan yang nggak pasti, kadang-kadang mulai sekolah kelas jam 9 di Zoom, kasih tahu ID-nya 9 kurang 5. Kalau saya di rumah nggak apa-apa, saya langsung login. Kalau saya lagi di jalan, anak saya pasti telat setengah jam gitu kan, nungguin masuk sampai mama gimana cara masuknya, karena dia belum ngerti saat itu. Saya sering sekali bilang sama gurunya, tolonglah kasih schedule paling nggak malam sebelumnya, jadi saya bisa masuk. Nah pas terakhir parent teacher meeting, saya sama kepala sekolah langsung bilang, kasih kita schedule yang pasti. Kayak belajar biasa di sekolah gitu ya, 8 sampai 10 tuh belajar apa, mata pelajarannya apa, tugasnya kira-kira apa. Karena saya biasa di sekolahnya Aaron tuh dikasih jadwal seminggu-seminggu, kapan kuis, kapan belajarnya apa, semua detail. Nah saya mau seperti itu juga, jangan ada yang berubah.
Tapi mungkin 3 bulan kemarin adalah mungkin dari sisi guru juga masih belajar menggunakan teknologi dan lainnya. Sekarang sudah jauh lebih baik, meskipun tetap saya melihat bahwa tidak ada yang akan bisa menggantikan pembelajaran offline dalam kelas untuk anak usia dini terutama ya sampai dengan usia SD. Ketemu dengan teman itu penting, ketemu dengan guru itu penting karena itu adalah sosialisasi again saya bilang tadi. Jadi challenging, tapi saat ini tidak ada pilihan, semuanya harus online. Nantinya ketika sudah kembali ke offline, saya mungkin bakal jadi orang tua yang paling bahagia kali. Karena I'm looking forward for that gitu loh. Kalau untuk tadi terkait dengan pekerjaan Kak Iwet yang Regional Director yang mengurusi semua center IF di Indonesia. Nah, tanggapannya Kak Iwet mengenai situasi sekarang nih sebagai profesional di bidang edukasi, melihat situasi seperti saat ini tuh gimana sih Kak? Kalau kilas balik ke Maret ketika awal-awal pengumuman ada PSBB di mana-mana, saya ingat banget tuh that weekend saya tuh kayaknya nggak tidur karena setiap beberapa menit terima pemberitahuan dari center bahwa kota ini di PSBB, kota ini PSBB, saya mesti ngasih pengumuman bahwa senternya mesti ditutup dulu sementara supaya tidak masuk. Sedih karena satu hal yang paling saya sukai dari kerja di IF itu adalah ketika saya ke center, saya lihat anak-anak kecil lari-larian, kelihatan sangat happy, ketemu temennya, ketemu gurunya, mereka belajar dengan bebas, terus itu tato hilang dari pandangan mata sampai sekarang gitu. Itu yang saya paling kangen sebenarnya dari kenapa saat ini pendidikan tuh malah jadi satu sektor yang menurut saya paling terpuruk gitu, paling susah karena yang lain boleh buka, kita doang nggak boleh buka sampai sekarang nih. Ya mungkin karena di dalam komunitasnya sangat luas dan kita tahu bahwa ini harus dilakukan memang gitu. Tapi dari IF sendiri kita berusaha bertahan. Bertahannya bagaimana? Sebelum kita masuk ke pandemi, IF itu sudah mempersiapkan gimana caranya supaya semua anak tuh pindah ke online. Komunikasi ke orang tua kita lakukan terus-menerus dan memang akhirnya sampai saat ini kita sudah 100% pindah ke online semua pembelajaran dan animenya cukup bagus. Kami menggunakan platform sendiri di mana semua anak itu masih bisa berinteraksi dengan teman dan gurunya. Jadi benar-benar kita create sendiri di situ. Dan ini yang buat mungkin perbedaan antara IF dengan sekolah formal. Karena dalam kelasnya IF maksimum hanya 8 orang dalam satu kelas. Jadi gurunya bisa langsung interaksi sendiri dengan anak-anaknya, seperti itu. Sekarang ketika PSBB mulai dilonggarkan, mungkin ada sekolah-sekolah yang udah mulai buka juga. Kayak di tempat kami di daerah Kota Bekasi itu ada 4 sekolah yang jangan percontohan untuk mulai buka dengan ada protokolnya sendiri dan mulai dari SMA. Kami di IF seperti apa, kita sudah mempersiapkan juga, sudah maju juga ke Dignas, sudah bicara sama mereka, protokolnya kita jelas, mulai dari sebelum masuk sampai dengan pulang. Banyak hal yang akan berubah, tapi semuanya untuk memastikan bahwa semua orang yang ada dalam center IF adalah orang-orang yang bertanggung jawab, yang memang peduli dengan keselamatan semua orang di dalamnya. Kita ke siswa, staf ke staf, staf ke orang tua, semuanya kita harus memastikan, karena nantinya ketika balik ke IF kita nggak mau dong santri IF kita jadi salah satu tempat penularan penyakit juga gitu. Semua orang tua harus merasa safe, semua orang tua harus merasa yakin bahwa IF itu sudah melakukan yang terbaik buat anak-anaknya dan merasa aman ketika mengirimkan mereka kembali ke dalam sekolah-sekolah IF. Wah, luar biasa banget nih ya IF. Ngomong-ngomong soal IF yang udah siap dengan segala protokol kesehatan di setiap center, yuk kita sekalian lihat video yang satu ini. Kesehatan staffnya
Apalagi nanti kalau sudah tatap muka ya, pastinya seluruh IF akan menjadikan protokol kesehatan ini sebagai suatu kebiasaan. Jadi pers bisa tetap aman ya setiap berkunjung ke IF center nanti atau saat nanti kelas tatap muka sudah dibuka di Sandi IF. Oke, sekarang kita akan lanjut ke berikutnya nih. Ada rekan saya Irma Dianita, psikolog di Surabaya. Hai, Hai, halo. apa kabar? Alhamdulillah baik, baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas di sana? Iya, Mbak. Oke, sip. Ya, Oke, gimana, Mbak, kita gimana? langsung aja nih ya. Penasaran banget sebenarnya dari sisi psikologis nih. Bagaimana sih menyikapi fenomena mentality anak dan orang tua di mana seperti Mbak? Oke, memang kondisi saat ini yang perlu kita siapkan di awal adalah kesiapan penerimaan adaptasi, gitu ya, dengan kondisi yang terjadi seperti ini. Orang tua yang pertama yang memegang peranan penting nih, karena nantinya akan menularkan ke anak untuk kita membangun mentalitas. Jadi kesiapan orang tua yang pertama harus kita tahu nih kondisinya. Kita banyak-banyak menerima informasi apa sih kondisi pandemi itu yang seperti bagaimana, kemudian pemahamannya sampai sejauh apa, kemudian penanganan yang bisa dilakukan seperti apa dengan protokol kesehatan. Pasti ada perubahan situasi tentang bagaimana kita mencuci tangan, bagaimana kita memakai masker, bagaimana kita juga menjaga jarak, itu semua perlu kita lakukan dengan membiasakan atau habitual action yang baru ya, membuat kebiasaan baru bagi anak. Kemudian disiapkan juga bahwa situasi karena pandemi ini, situasi virus itu seperti apa, ke anak kita jelaskan dengan komunikasi yang hangat dan positif, lalu anak kita informasikan perubahan ini seperti apa. Jadi misalkan ada batasan yang kamu tidak bisa datang ke sekolah, ada batasan yang kamu mungkin nggak bisa datang ke tempat kursusmu gitu ya. Ada batasan ketika memang kita hanya by visual untuk ketemu dengan teman-teman. Nah, ini semua yang membuat perubahan situasi ini perlu kita bangun untuk orang tua terlebih dahulu. Kenapa orang tua? Karena anak-anak itu modeling banget gitu dengan orang tua. Jadi anak-anak sangat mudah meniru apa yang situasi yang terjadi di lingkup yang terjadi ya. Jadi orang tua itu sebagai support sistemnya anak, di mana lingkungan terdekat yang berpengaruh kepada mentalitas anak, sehingga bagaimana orang tua menjelaskan tentang situasi pandemi ini, kemudian kita bangun dengan kenyamanan gitu ya, pemahaman anak secara konkret dan bahasa yang sederhana untuk anak, pasti akan menjadi support system yang bagus buat anak-anak, membangun mentalnya dia untuk siap juga menghadapi perubahan ini. Jadi perubahan mentalitas dari orang tuanya dulu, baru akan menularkan ke mentalitas anak yang positif. Gitu sih. Oke, ini tadi saya sering mendengar Kak, support system ini penting banget kayaknya untuk di-highlight ya Irma. Jadi seperti apa support system yang dibutuhkan? Ya, support system itu kan sebenarnya sistem yang mendukung ya. Kita bicara segala hal tentang apapun yang bisa mendukung untuk pengembangan anak, karena ini dalam lingkup area anak gitu ya. Support system yang utama bagi anak sebenarnya memang karena tadi dia masih masanya meniru dan modeling dari orang tuanya untuk secara emosional dan bagaimana penangkapan makna situasi yang terjadi, sehingga orang tua adalah pemegang peranan yang utama untuk support sistemnya si anak-anak ini gitu ya. Nanti semakin berkembangnya usia, mereka juga akan lingkungan pendukungnya dari mana? Dari media, karena kita tahu anak tidak jauh dari gadget saat ini kan, teknologinya mereka sudah sangat dekat gitu ya. Mereka bermain game sebagai hiburan, mereka sekolah pun saat ini juga menggunakan teknologi gitu ya. Mau aplikasi apapun, mau media apapun itu sudah sangat dekat dengan anak. Nah, yang orang tua perlu bangun untuk support sistemnya, orang tua perlu mengetahui juga kontennya sih gitu. Kontennya dari sini orang tua perlu mengetahui sebagai pengarah atau pembimbing anak-anak nih, pembimbing anak-anak kira-kira yang bisa dilakukan untuk mereka dalam konteks teknologinya sampai sejauh mana gitu. Media apa, kontennya apa, kemudian waktunya juga kita perlu biasakan. Jadi punya rutinitas dan prioritas itu memang yang utama, sehingga kita tahu mana yang bagus buat anak,
mana yang mungkin tidak perlu buat anak, sehingga kita ada batasan gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, ini kait semuanya di masa sekarang ini serba virtual, Mbak Irma. Ini kalau misalnya orang tuanya sendiri belum melek teknologi itu, gimana nih? Ya, ini tantangan banget dan memang kalau saya bilang sebagai orang tua tidak berhenti belajar, tetapi sebagai orang tua di mana kita ada rasa ingin tahu yang dimiliki setiap manusia. Nah, rasa ingin tahu ini termasuk adalah modalitas untuk belajar. Jadi jiwa pembelajar dalam setiap diri manusia, terutama untuk orang tua ini sangat penting gitu ya. Belajar tidak sesuatu hal yang memang monoton by on textbook gitu, tapi belajar itu adalah kita mempunyai pengalaman baru, memahami situasi baru gitu ya. Ini yang dibilang jiwa pembelajar. Kita sebagai orang tua, waktu ini berjalan dan zaman ini juga maju terus gitu ya. Kita tidak bisa hidup di zaman kita dulu yang seperti dulu, tapi kita hidup di zamannya anak. Makanya kita juga harus maju dong, go forward untuk masa eranya anak ini ya, masa parenting digitalnya ini. Semakin dekat dengan teknologi dan kita terima dulu nih teknologi apa yang terbaru, kita ikutin gitu ya, dan kita harus tahu fungsi dan maknanya gitu ya. Jangan hanya mungkin kalau kita punya resep gitu ya, kita akan tertarik nih. Jadi kan punya minat untuk kita menerima teknologi karena fungsinya teknologi untuk membantu, untuk memudahkan. Tapi bukan untuk menggantikan semua peran ya. Udahlah saya titip hiburan ke semuanya untuk anak-anak, kasih aja gadget gitu. Enggak, tapi hiburan juga perlu interaksi yang aktif dengan orang tua, juga bagaimana kolaborasi kerjasama antara anak dan orang tua untuk menggunakan teknologi ini dengan bijak, seperti itu. Jadi perlu minat atau motivasi dan fungsinya, karena fungsi orang tua dengan teknologi ini untuk anak sangat-sangat penting untuk mengarahkan dan membimbing anak. Karena kita perlu tahu kontennya, teknologi itu tadi untuk membantu, cuman banyak ada plus dan minusnya. Nah, kita juga jangan antisipatif juga jangan menolak dulu, tetapi terima dulu dan kita pelajari fungsinya, kita masukkan apa yang baik buat anak, apa yang buruk buat anak kita minimalisir untuk teknologi ini gitu. Oke, ini terkait dengan aturan penggunaan teknologi ini. Sekarang kan karena semuanya serba virtual, sekolah virtual, ketemu teman virtual, termasuk orang tuanya juga ketemuan secara virtual, meeting virtual, ke virtual. Nah ini bagaimana orang tua ini menentukan aturan penggunaan teknologi ini terhadap anaknya? Ya, ini aturan memang sangat penting. Bagaimana tadi dijelaskan sebagai orang tua, kita perlu ada arahan. Jadi anak itu memang sebenarnya gini, kalau dibilang fleksibilitas, orang dewasa itu cukup agak alot ya, jadi kurang fleksibel dibanding anak-anak dalam menerima situasi dan adaptasi baru ini sebenarnya. Maka itu mentalitas orang tua tadi yang perlu kita siapkan, kemudian baru kita tularkan ke anak untuk penerimaan yang positif, bahwa kita harus terus menjalani dan memaknai ini supaya dukungan yang positif itu tadi. Aturannya yang jelas adalah kita perlu kesepakatan dengan anak. Jadi misalkan dalam penggunaan gadget kita tahu bahwa kalau berlaku bahwa anak untuk 2 jam berturut-turut untuk menggunakan gadgetnya atau screen time-nya nih 2 jam berturut-turut, itu dapat mengakibatkan perusakan kinerja otak. Dari fokusnya, dari keterlambatan perkembangannya. Anak-anak ini sangat-sangat berpengaruh. Karena itu kita perlu aturan yang jelas dan kesepakatan yang jelas dengan orang tua dan anak. Aturan dan kesepakatan yang jelas, yang pertama memang harus kita tentukan nih, kapan dia menggunakan gadgetnya. Dan jangan sampai itu mengganggu misalkan jam tidurnya dia, waktu istirahatnya dia, kemudian ada aktivitas fisik yang orang tua dan anak perlu ketahui bahwa sebaiknya anak masih memerlukan kegiatan aktif berupa gerak fisik gitu ya, ataupun mungkin nanti interaktif visual online-nya juga menggunakan gerakan, itu sebaiknya dalam 1 hari 3 jam, minimal 3 jam. Sehingga anak tidak hanya duduk pasif, kemudian memperhatikan, begitu juga orang tuanya ketika anak mungkin online, ada interaktif yang mungkin bisa dilakukan, bisa memanggil namanya, bisa menanyakan ulang
apa tadi yang sedang dikerjakan dan lain sebagainya. Itu sih yang memang perlu ada kesepakatan kapan penggunaan untuk gadget ini disepakati untuk dilakukan anak. Karena saya yakin anak jika kesepakatan ini diambil di awal, mereka akan bisa menyesuaikan dibanding kita menguras energi, oh begini, kok begitu gitu ya. Di akhir itu malah tidak efektif. Jadi yang efektif adalah diflorkan di awal kesepakatan ini, nanti akan bisa kita raih untuk manfaat teknologi ini lebih oke gitu ya, lebih bijak dan lebih kritis. Lebih bijak. Gitu. Oke. Nah, Wah, ini berarti screen time juga ada screen time pasif dan screen aktif gitu ya yang disebut Irma. Jadi kalau bisa saya simpulkan untuk yang pertama adalah membangun mentalitas anak dan orang tua terlebih dahulu harus kesiapan mentalnya adalah dari orang tua terdahulu ya, kemudian akan diturunkan mentalitas seperti itu dijelaskan gitu mengenai kondisi saat ini, protokol kesehatan yang harus new habit yang harus dijalani, termasuk juga penggunaan teknologi gitu ya. Terus kemudian kedua yang highlight tadi adalah support system gitu. Support system ini selain orang terdekat dalam hal ini adalah orang tua, tapi ada hal pendukung yang lain termasuk hal ini adalah gadget, gitu, penggunaan teknologi gitu ya, Irma ya, yang memegang peranan untuk membangun koneksi antara, ya betul. Kemudian ketiga ini bagaimana orang tua ini harus tetap update gitu istilahnya, jadi harus bagi yang melek teknologi tentu saja harus terus belajar agar bisa menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini, terutama mengikuti perkembangan zaman, bukan hidup di zaman kita bagi orang, tapi hidup di zaman anak gitu ya Mbak Irma. Oke, yang keempat tadi yang disebutkan adalah penggunaan teknologi secara bijak alias menerapkan aturan screen time gitu. Yang bagus tadi penggunaannya tidak lebih dari 2 jam ya Mbak Irma ya? Iya, tidak lebih dari 2 jam berturut-turut ya. Oke. Dan ada kesepakatan dibuat oleh orang tua aja ya untuk screen time, salah satunya tentang tidak mengganggu waktu tidur anak, kemudian harus diberikan aktivitas fisik gitu juga ya, dan update keaktifan orang tua terkait perkembangan anak mengenai teknologi seperti itu. Betul. Wah, ini penjelasannya dan ini bermanfaat sekali. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya Mbak Irma Dianita. Terima kasih juga kesempatannya. Semoga bermanfaat untuk ibu dan anak-anak selalu. Ya. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita tonton video yang satu ini. Okay, so what's number 1? Yeah. Okay, next one. What's number 2? Cool. You shouldn't go to bed late. Nice one. Okay, good job, everybody. I'm gonna give everybody cookies. Okay, so we got about 10 minutes more. Keren banget ini, udah lihat tadi premium online class yang ada di IF, interaktif, tadi bisa dilihat juga anak bisa berinteraksi langsung dengan gurunya, bisa tetap ketemu teman meski secara virtual ya. Nah ini saat ini via Zoom kita sudah mengundang ada parents, ada Ibu Bulan dari IF Padang dan Ibu Fiona di Jakarta. Sudah ada bersama Ibu Bulan, Ibu Fiona. Halo ya Mbak. Oh, Ibu Bulan dari Padang sekali. Iya Mbak. Ibu Fiona di Jakarta sudah bersama saya juga. Halo Ibu Fiona. Halo. Halo Ibu. Oh, ada Cil juga ikut gabung. Iya. Halo Bu. Iya.
Oke, Mas. sebelum Ya. ngobrol lanjut dengan mereka, kita akan sedikit melakukan interaktif game untuk mengetahui kita nih si parents seperti apa. Apakah parents start soal atur jam penggunaan gadget atau justru sudah mengajarkan media sosial anak dari dini. Rekan-rekan media tamu undangan di sini juga boleh ikut. Semuanya boleh dinyalakan dulu kamera semua supaya bisa kelihatan wajahnya. Boleh dinyalakan kameranya. Baik. Jadi saya akan menjelaskan tentang game-nya. Ini sederhana sekali. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Ada 7 pertanyaan, dan rekan hanya perlu Gak mungkin, tapi iya biasa begitu emang. caranya akan Jauh-jauh. bahasa isyarat ya. Oke, saya kasih penjelasan dulu bahasa isyaratnya. Kalau iya seperti ini, kalau tidak seperti ini. Oke. Sudah ya? Saya bacakan ya pertanyaan. Oke, siap semuanya? Ya. Nomor 1. Apakah Anda punya anak? Yang punya anak, yang tidak punya anak seperti ini, yang punya anak seperti ini. Oke. Nomor 2. Apakah anak Anda mengikuti kegiatan belajar online? Ya. Anda mengikuti? Mengikuti ya, orang akan mengikuti semua nih. Oke, yang nomor 3. Apakah anak Anda senang karena tidak perlu ke sekolah? Nah, ini pertanyaan agak tricky nih. Anaknya yang senang, orang tuanya yang senang nggak perlu ke sekolah. Oke, rata-rata sedang nggak sekolah ya. Oh enggak, ada enggak juga. Ada yang ke sekolah malahan. Oke. Ya, pertanyaan berikut nomor 4. Apakah Anda menyetujui dengan konsep belajar online? Untuk sekarang sepertinya sangat setuju ya. Oke. Nomor 5. Apakah Anda kelelahan membagi waktu mengajar anak dengan kegiatan yang lainnya? Kerja atau mengerjakan pekerjaan tangga. Aduh, ngangkatnya mungkin keberatan bagi waktu. Ibu dua. Oke, nomor 6. Apa Anda berikan gadget khusus untuk anak Anda di rumah? Jadi dengan shift adanya virtual, anaknya dibeli sendiri nih, ya. Nggak ada yang Oh, ada yang iya juga. Wah, oke. Jadi khusus buatnya nih gadgetnya yang dipakai orang tua ya. Mamanya pinjem ya. Oke, terakhir, apakah Anda membatasi screen time untuk anak Anda? Ya. Ada screen time? Banyak iya nih kayak wah di sini banyak juga parents yang udah aware dan mengaplikasikan konsep digital meeting ya kepada anaknya. Oke, terima kasih banyak sudah ikut Games dengan saya. Kalau gitu kita ngobrol langsung aja dengan super parents yuk. Selamat siang Ibu Fiona dan Ibu Wan. Siap. Selamat Siap, siang. Bang. Selamat siang. Terima kasih ibu-ibu super parents nih di antara waktu sibuknya sudah menyempatkan hadir. Nah ini via Zoom. Biar lebih enak saya ngomongnya ganti-gantian aja. Saya mulai dengan Ibu Fiona dulu nih. Ibu Fiona? Ya, halo, selamat siang. Ya. Oke, Ibu boleh diceritakan sedikit Ibu saat ini Ibu memiliki berapa putra dan putri dan sudah berapa lama kursus di IF dan di mana Bu? Saat ini ada 2 ya putra-putri saya. Yang besar perempuan, ini umurnya 6 tahun. Saat ini 6 tahun, dia sudah kursus dari umur 3,5 tahun ya, waktu semester 1. Dan anak yang kedua, laki-laki, saat ini umurnya 3 tahun 10 bulan. Dia sudah kursus di IF dari bulan Februari tahun ini. Jadi baru masuk semester 1. Oke. Memang untuk yang yang anak perempuan berarti totalnya sudah 2,5 tahun ya. Udah lama juga ya. Di IF mana Ibu?
IF cabang Pondok Indah. IF Pondok Indah. IF Pondok Indah. Oh, Iya. oke. Jadi selama mereka mengikuti IF nih anak-anak, bagaimana menurut Istiona IF ini bantu anak ibu untuk berkembang, utama dalam pikiran bahasa Saya menurut saya positif sekali ya, utama kelihatan di anak yang perempuan ya, yang sudah umur 6 tahun, saat ini baru masuk kelas 1 SD. Dia tuh menjadi confident levelnya untuk bagus sekali ya. Jadi misalnya dia melihat bule, kalau dia punya bule, itu dia nggak malu gitu untuk langsung mengajak komunikasi seperti itu. Dan juga dengan sepupu-sepupu yang sekolah di internasional itu dia bisa komunikasi dalam bahasa Inggris sangat baik sekali ya menurut saya, dari pronunciation, grammar dan sebagainya. Karena kebetulan anak saya memang sekolah di sekolah nasional saat ini ya, dari TK di sekolah nasional. Dan waktu TKB dan TKA itu juga sempat terpilih sebagai best English di sekolahnya ya, karena sekolahnya memang sekolah nasional. Jadi menurut saya sih untuk perkembangan anaknya cukup positif banget ya. Misalnya dibawa ke luar negeri pun dia pede gitu untuk bertanya dalam bahasa, untuk bertanya tuh kalau kita bilang tanya aja sendiri, kadang anak TK kan mungkin sungkan gitu ya. Ini dia pede sih, karena dia bilang itu kayak bule-bule ya. Jadi ya cukup pede sih menurut saya. Dan untuk yang kecil juga, kalau misalnya ada lihat film-film bahasa Inggris itu, dia sudah film-film kartun itu dia sangat paham dan bisa mengulang kembali pronunciation-nya dengan benar sih gitu ya. Dan dia paham gitu apa yang dimaksud. Misalnya kita tes tanya-tanya itu dia paham, walaupun di rumah kita berkomunikasi dalam bahasa Indonesia ya, maksud saya gitu. Itu sih. Oke, jadi ini PD-nya langsung meningkat jam ya, dan dia belajar Inggris. Ya, karena terbiasa dengan ketemu bule itu. Oke, sekarang saya mau ke Ibu Ulan nih. Ibu Ulan. Halo Mbak. Ibu boleh sedikit juga ini sudah memiliki berapa putra dan putri dan sudah berapa lama bersekolah di IF? Oke, terima kasih Mbak. Saya punya 2 orang anak. Yang pertama itu umur 9 tahun, sekarang kelas 4 SD. Kemudian yang laki-laki, yang kedua adalah perempuan, umurnya sekarang 4 tahun. Udah di IF itu udah 1,5 tahun Mbak, dari tahun kemarin, Januari 2019. Nah, yang kecil itu saya masukin IF karena biar ada teman ngobrolnya nih si abangnya gitu. Kalau misalnya di rumah mereka berbahasa Inggris. Gitu. Bahkan saya sebenarnya sih pernah diprotes sama orang tua, kenapa sih yang kecil ini baru 3,5 umurnya, kok udah dimasukin ke IF gitu. Tapi nggak apa-apa, biar mereka ada teman untuk ngobrol. Kan nggak mungkin kalau ngomong sama neneknya berbahasa Inggris, nanti neneknya ngomong apa, yang si anak ngomong apa gitu. Jadi akhirnya mereka bisa berinteraksi gitu Mbak. Oke. Ini berarti sebelum ke online pun sudah ikuti kelas tatap muka Ibu ya? Sudah ada kelas offline-nya. Oke, apa sih benefit yang paling Bu Wulan rasakan dari kelas online IF ini? Ya, yang pasti pertamanya anak jadi mudah lebih bersosialisasi ya Mbak. Ketika masih kelas offline, mereka bahkan 15 menit, hampir setengah jam sebelum masuk kelas, mereka udah mau pengen masuk IF. Mereka udah datang ke kelas. Kenapa? Karena mereka bisa bermain. Kayak tadi saya dengar percakapan sama Kak Ibet, mereka senang lihat, Kak Ibet senang lihat kalau anak-anak itu ada berlari, main itu di IF sebelum kelas mulai. Nah, anak saya juga seperti itu. Mereka pengen, bahkan kalau pulang kelasnya itu jangan cepet-cepet dijemput ya Mi. Karena apa? Karena masih mau main nih sama teman-teman gitu. Jadi sosialisasinya cukup bagus di IF. Mereka menyenangkan. Saya pernah punya pengalaman memasukkan les anak sebelum IF, tapi itu merupakan hal yang nggak ditunggu-tunggu, maksudnya agak ya bosen nih, nggak semangat. Tapi kalau di IF beda. Kalau di IF, hari kelas IF adalah hari yang ditunggu sama anak-anak untuk belajar. Jadi bukan hal yang menakutkan atau membosankan, mereka malah seneng banget di IF. Nggak tahu nih dikasih apa sama Mister dan Miss-nya di sekolah, yang pasti mereka sangat senang gitu. Oke.
Nah, itu Dan pertama yang sekarang sosialisasi. ini kita Ya, sekarang ada aplikasi terupdate yaitu IF Parents. Nah, ini bagaimana nih pengalaman Ibu Wulan dulu deh, Ibu Wulan, mana pengalamannya menggunakan aplikasi terbaru IF Parents? iya. Kalau aplikasi IF Parents saya udah dari awal 2019 saya sudah pakai. Mungkin pengalamannya menyenangkan ya menggunakan aplikasi IF Parents. Cuman kalau yang terbaru ini jauh-jauh yang saya lihat lebih banyak perbaikan ini. Kalau dahulu tuh agak-agak kaku dikit gitu kan, tapi sudah banyak memberikan informasi seperti adanya media itu bisa lihat kegiatan anak-anak di kelas seperti apa. Kayak saya nih working mom mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan dia di kelasnya. Jadi ketika saya buka di IF Parents, aplikasi IF Parents akan kelihatan tuh seperti apa mereka sebenarnya berinteraksi dengan Mister dan Miss-nya di kelas, kemudian bagaimana mereka dengan teman-temannya, bagaimana cara mereka dalam menjawab pertanyaan, apakah mereka termasuk yang aktif, itu akan kelihatan. Semuanya itu administrasikan dan divideokan oleh progress advisor-nya. Kemudian juga kalau yang lama itu saya lihat belum ada, yang terbaru ini malah ada fitur chatnya ya Mbak, ada fitur chatnya sama progress advisor. Jadi kalau dulu kita dapat informasi mengenai kegiatan-kegiatan apa yang upcoming, informasi mengenai apa yang akan datang di IF itu lewat WA disampaikan oleh progress advisor-nya. Tapi sekarang itu sudah melalui ada di aplikasinya. Jadi saya merasa sangat-sangat terbantu deh dengan aplikasi IF Parents ini. Oh, tuh. Oke, jadi ini fitur komunikasinya yang diandalkan Iya. justru Ibu berasa dirasakan manfaatnya. Kalau Ibu Fiona sendiri gimana Ibu? Halo Mbak, ya. Fiona? Kalau saya sendiri kurang lebih Ya. sebenarnya halo Mbak. Kalau saya sendiri sebenarnya karena memang saya juga kerja ya, jadi dari awal anak-anak saya les Ya. memang saya sudah memakai fitur IF Parents ini, dan tadi mungkin kurang lebih sama seperti yang dibilang Ibu Reno tadi ya, Ibu Ulan, bahwa itu sangat membantu banget sih. Jadi kita bisa tahu banget ya anak kita tuh seperti apa yang diajarkan hari itu. Jadi kadang-kadang juga membantu saya untuk komunikasi sih. Tadi belajar apa, Dek? Sebenarnya saya udah tahu gitu, udah lihat di situ gitu ya. Dan ngelihat gimana Udah sih dia ngintip, berinteraksi dengan temannya, dengan gurunya, seperti apa sih. Iya, sebenarnya udah bisa kelihatan dari situ. Dan tadi yang udah bener bilangin Ibu Wulan itu bener banget nih. Jadi anak saya tuh dua, yang satu online Senin Rabu, satu Selasa Kamis. Mereka tuh selalu gini, hari ini yang les saya, hari ini saya nggak tahu, mereka kayak menunggu-nunggu gitu. Saat satu bisa online, abis ini ya. Mereka tuh kayaknya sangat menunggu-menunggu nih. Abis ini ya, mereka tuh kayaknya menunggu-nunggu saat untuk bisa online di ya nonton sana ya udah. Mereka tuh sepertinya sangat menunggu-nunggu gitu untuk bisa ketemu dengan teman-temannya, seperti itu sih. Iya, di kelas online-nya. Jadi ya itu banget. Oke, Ibu Ulan, iya, Ibu Fiona. Oke, Ya, halo. kalau gitu terima kasih banyak untuk Parents yang sudah hadir dan mau berbagi mengenai program online dan aplikasi Parents hari ini. Sebelum kita berdua lebih banyak lagi mengenai aplikasi Parents, yuk kita cek video yang satu ini.
Wow, keren banget nih aplikasinya. Langsung aja kita ngobrol dengan Chris Lloyd, the man behind the app. Hi Chris. Hi everybody, nice to see you. How are you? I'm good, thanks. Okay, so I was talking to Ibet about the EF's online class. How's the parents' feedback? Oh, the feedback from day one, from the beginning, was overwhelmingly positive. It's been great. Yeah, wow, it's good to hear. What do you think has made it so successful? I think there are a few things. This might be quite long, so should we break it up into a few parts and you can translate for the audience? Sure. Okay, so the first part was basically EF sticking to what we do best. And that means making sure that our learning environment is interactive and that the students, the kids, are actually using the language, both with each other and with the teacher. To do this, we had to keep the classroom size quite small so that we could maximize interaction. And we also made sure that we had interactive tools in our classroom platform, such as spinners, quizzes, reward systems. And this made it fun, engaging, just like we do in the offline classroom. Oke, jadi kunci kesuksesan EF Premium Online Class itu yang pertama adalah memastikan bahwa students EF dapat secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran seperti di kelas offline. Jadi tetap mempertahankan size kelas ini tetap kecil, jadi mereka bisa berinteraksi langsung dengan temannya, dengan gurunya, dan juga terdapat berbagai fitur gitu seperti virtual whiteboards, quiz tool, dan reward system. The second was two-way communication. So it was really important that we didn't just give information, but we listened to our customers too. So our progress advisors were constantly in touch with our EF parents, and they were informing them of the new system, what's changed, helping to set up the schedule, helping to solve technical issues. But we also listened to our customers through sort of open communication and seeking feedback through satisfaction surveys, for example. It's this feedback from parents that allows us to adapt and innovate. Jadi yang kedua, setiap anak di EF ini memiliki pendamping pembelajaran yang kita sebut Progress Advisor, di mana Progress Advisor ini dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang tua. Jadi memastikan komunikasi antara orang tua EF dan siswa ini berjalan dengan lancar, termasuk apabila terdapat masukan atau masalah dengan koneksi saat pembelajaran juga dapat ditangani langsung oleh EF. And the third and final sort of key to success was making it accessible. We have 79 centers all over Indonesia, from Jakarta to Kupang. So we can't assume that every customer has the best internet connection and the latest laptop. So we made sure that this online classroom was available across all devices, from laptops, tablets, mobiles, across all internet providers. And we set it at the lowest bandwidth to ensure that all of our students can get into the online classroom and enjoy the learning experience. Jadi yang ketiga ini adalah akses. Jadi aplikasi ini dapat diakses dengan mudah ya. Jadi karena EF tersebar di 79 kota yang tidak semuanya kota besar, ada kota kecil juga. Jadi Premium Online Class dapat diakses di semua device, termasuk tidak hanya laptop tapi bisa juga melalui tablet, handphone, dan semua provider internet. Okay, so and what about this new updated EF Parents app? Can you tell us more? Yeah, sure. I mean, it's really exciting. You saw from the video a few minutes ago that this is sort of new and updated. So some of the features stayed the same, but what we're really proud of is some of the additions that we have now. And we've included a chat function, so progress advisors and parents can communicate more efficiently, quicker, and more securely. We have the original sort of learning where parents can see what their child has studied in the class that day. They can see what assignments have been set. They can also see progress and assessment results. That's really exciting to be able to share that so quickly with parents. In the media section, they can see video and photos of the classroom, whether it's face-to-face or now it's online. And also we have events, so parents can actually sign up for Life Club events, parent-teacher conferences, and achievement ceremonies within the app itself. Wow, jadi seperti yang bisa dilihat di video tadi ya, jadi update di aplikasi ini tuh
memudahkan parents untuk melihat proses pembelajaran anak secara langsung melalui satu aplikasi. Jadi yang paling utama adalah parents ini dapat bisa chat langsung dengan progress advisor-nya gitu, dan bahkan dapat melihat di fitur media, bisa melihat foto, video proses anak ini belajar di kelas seperti apa, dan dapat mendaftar live club. Live club itu adalah kegiatan ekstrakurikuler di IF. Terus juga bisa langsung daftar parent teacher conference dan achievement ceremonies. I think what's really important is kind of what's behind the importance of this communication. Communicating all of this to parents it's all about engaging them and getting them to be a part of the learning process as well. And through this, they can help their kids more at home with their practice assignments. They can be more aware of how their child's doing and support them with some of the challenges. And celebrate some of the achievements that the kids are having. And we see a strong correlation between parents interacting with the learning process and their kids and the students' progress. So that's why we think it's so cool and we're so excited about this app. Ya. Jadi aplikasi IF Parents App ini menjadi salah satu contoh penting bagaimana IF membantu orang tua untuk mendampingi proses pembelajaran anaknya dan bisa mendukung anaknya secara langsung ya. Jadi karena IF itu percaya progres pembelajaran anak tergantung dari dukungan dari tiga pihak, yaitu orang tua, IF, dan anak itu sendiri. Ya. Okay, so it sounds like the premium online class and the EF Parents apps really help to support kids learning and keeping parents informed. Is there anything else that EF does to support e-learning? Yeah, so even before the pandemic, we adopted a blended learning approach to our methods here. Blended learning is combining traditional face-to-face classroom teaching, which is now online, and combining that with online study for the students. The online component gives the students their own sort of learning experience, and they can do it at their own pace. It's much more personal. Jadi bahkan sebelum pandemi ini ada ya, IF sendiri sudah memiliki komponen belajar online. Jadi yang bisa dilakukan oleh anak dan orang tua di rumah dengan menyesuaikan pace belajar si anak. Jadi dengan adanya hal ini, anak dan orang tua bisa mempererat bonding atau ikatan selama proses pembelajaran dan aktivitas yang menarik seperti games misalnya. Okay, so thank you very much, Chris, for your time. You're welcome. Saat ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya dan belum menulis pertanyaan di kolom komentar, bisa segera menggunakan fitur raise hand. Nanti akan kita langsung unmute. Oke, saatnya sesi tanya jawab nih sekarang. Kalau misalnya rekan-rekan media atau semua yang hadir ini belum menuliskan pertanyaan di kolom komentar, bisa di-scan sekarang atau menggunakan fitur raise hand. Ada yang bertanya? Nggak ada? Belum ada yang nanya ya? Oke, kalau gitu saya aja nih yang nanya. Nanya ke siapa ya enaknya? Ada dua orang yang sudah sama saya di sini sekarang. Ada Kak Ibe dan ada Chris Lloyd. Oke, ada satu pertanyaan ternyata. Oke, saya nggak jadi nanya kalau. Oke, dari Isra di viva.co.id. Baik, ini pertanyaannya untuk Ibu psikolog ini, Bu Irma. Ya. Mbak Irma masih sama saya ya? Oke, Mbak Irma, ya, ini ada pertanyaan dari
Isra di viva.co.id, di tengah masa SFH ini sering dijumpai anak jadi angot-angotan untuk belajar karena merasa bosan. Lalu bagaimana membuat anak kembali bersemangat? Silakan Mbak Irma. Mute. Nah, sekarang udah nggak di-unmute. Oke, memang membangun motivasi untuk anak-anak dalam SFH ini, kita memang perlu usaha gitu ya. Usaha bagaimana mengakomodir supaya pertemuan online ini bisa interaktif atau bisa menarik buat anak. Karena hal yang menyenangkan itu menjadi titik poin untuk belajar anak-anak saat ini. Jadi selama SFH kita perlu tahu poin intinya apa yang akan diberikan. Makanya kenapa jadwal itu sangat penting ketika orang tua juga akan mengedukasi anak-anak. Bagian pentingnya apa sih inti yang mau disampaikan dari SFH hari ini gitu ya. Kemudian kita buat semenarik mungkin, buatlah suatu interaktif yang aplikatif. Jadi dari SFH itu sebenarnya nggak harus online terus kok. Jadi kita online ambil intinya, kemudian kita praktekkan. Nah, kita bisa bilang itu adalah mengasah life skill-nya anak-anak. Karena sebenarnya dari belajar itu intinya dari bagaimana mereka mengembangkan life skill-nya. Untuk materi akademisnya, mereka justru akan lebih ingat ketika mereka menerima dengan menyenangkan, akan terekam dari memori, dan mereka akan mengaplikasikannya secara aksinya mereka, secara perilaku, secara penerapannya. Itu yang kita harus memotivasi. Jadi buatlah itu menjadi interaktif, buatlah itu menjadi anak supaya kita juga bisa terlibat, orang tua terlibat untuk mengajak anak, tidak hanya berupa online kok SFH itu, tapi berupa prakarya, praktek, kemudian suatu game yang interaktif. Itu bagian dari keilmuan atau pengajaran juga. Jadi jangan khawatir ayah bunda, tinggal kita yang mengajak mereka untuk penerapannya. Itu sih. Supaya bervariasi, supaya nggak bosan gitu jadinya, Mbak Irma. Betul, ya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Irma, dibantu jawab. Ya, berikutnya pertanyaan ada dari Pak Yudi, Super Parents Jakarta. Pak I, ini pertanyaannya ditujukan for you actually, for you. Oke. So untuk saya parents yang anaknya belum ikut kursus, apakah bisa melihat dulu aplikasi atau apa nih? Melihat dulu aktivitas apa ada yang dilakukan di kelas sebelum menentukan anak saya ikut kursus di IF. Maksudnya kah IF Parent App ini hanya terbatas untuk parent yang sudah di IF atau bagaimana? So he is asking, his son is not joining IF. Is the EF Parents app is only exclusive for EF parents that already joined the course? Yes, that's right. Yeah. So for the app, this is something we provide for our new customers. But if you are interested in sort of finding out more about our premium online class, we have something called MFL, My First Lesson, or My First Class. And this is a demonstration class where students can try out our online class. Parents should have seen all of the interactions that we do, the methods, the styles, that we have. And also at the end of that, the teacher will actually give feedback to the parents about the strengths, about the weaknesses, the challenges, and also for action plans for how we can further help them. So yeah, it's a really good way to sort of get an idea of exactly what our PLP, our online class, what it looks like and feels like. So yeah, please try it. So is this ML also online or face-to-face? Yes. When we were offline, when we were face-to-face, we had this, so you come to the centers. But since we've been online in the pandemic, we've also been doing this online as well in smaller groups, so still the same interaction. Oke, jadi begini Pak Ili, ya, parent dari Jakarta. Ini memang kalau aplikasinya sendiri memang dikhususkan untuk orang tua yang anaknya sudah join di IF. Tapi untuk bisa melihat kelas dan untuk mencoba
premium online class, kita menyediakan ada yang namanya My First Learn atau MFL. Jadi seperti trial class, jadi untuk melihat sistemnya bagaimana, cara pengajarannya, penyampaian materinya, kemudian fase apa aja yang bisa didapatkan oleh siswa selama bersekolah di IF. Nah, ML ini selama kelasnya online, dilaksanakannya juga online. Jadi ada MFL online. Biasanya kita melakukan MFL secara tatap muka, tapi karena sekarang semua kelasnya jadi online, MFL ini juga ada yang online. Langsung daftar ke IF terdekat. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Thank you, Chris. Oke. So, abis ini ada Mardia dari Berita 1 untuk Kak Ibet. Nah, kan sekarang Kak Ibet. Tadi psikolog bilang nggak boleh pakai jet 2 jam berturut-turut, jadi ada batasan nih screen time. Sedangkan belajar online sekolah durasinya itu dari jam setengah pagi sampai jam 2 siang. Gimana nih supaya durasi itu tidak berbahaya? Ada tips mungkin Kak Ibet. Ini Bapak atau Ibu ya? Pak Mardiana atau Bu Mardiana? Ibu atau Bapak? Bapak atau Ibu Ini ya? pengalaman saya pribadi aja saya share ya. Anak saya juga kebetulan belajar dari jam 8 sampai 12.15 setiap harinya online. Di tengah-tengah itu ada break 15 menit dan setengah jam. Supaya nggak terus-terusan gimana? Karena kadang-kadang sekolah juga combine antara Zoom class kalau saya lihat dengan Google Classroom, di mana mereka bisa melakukan offline. Biasanya saya selalu memaksa anak saya ketika break, ayo harus break. Harus tetap keluar, makan, minum teh, harus sarapan. Break kedua, harus makan siang. Jadi dia nggak bicara terus selama 2 jam, itu benar-benar yang belajar terus juga enggak. Gitu. Itu ada break di tengah-tengah, tetap ngelihat sesuatu yang berbeda, nggak terus-terusan dia ada ke arah gadget atau mungkin ke laptop. Itu yang saya lakukan. Mungkin Bapak atau Ibu tadi bisa melakukan hal yang sama juga. Pastikan anaknya tetap dapat asupan yang cukup ketika mereka harus gadget time dengan belajar, tetap break, tetap minum susu atau teh, dan tetap makan juga yang bersehat, dan mereka tetap menjaga kesehatan matanya dengan baik. Gitu. Tips dari saya. Oke, juga udah disebutkan oleh Mbak Irma, meskipun screen time itu dibatasi jam, tapi dia yang namanya sekarang screen aktif dan time aktif gitu ya. Jadi dia harus lakuin kayak gitu. Karena kasihan matanya juga kalau terus-terusan. Iya, betul. Iya, biasa ya. Nah, itu jadi selain screen time aktif, jadi harus diselingi juga dengan aktivitas fisik. Harus. Oke. Iya, terima kasih banyak Kak Ibet. Oke. Setelah ini ada acara dari Tabloid Nova untuk Kak Ibet lagi. Oke, Kak Ibet. Selain aplikasi IF Parents, apakah pihak IF memberikan macam pendampingan untuk orang tua? Atau misalnya seperti grup komunitas untuk saling sharing informasi, hingga orang tetap catch up dengan pelajarannya si anak gitu. Jika anak diberikan tugas, sang anak bertanyanya dengan orang tuanya. Oh, jadi bertanya apakah selain aplikasi ini ada pendanaan untuk orang tua seperti komunitas atau apa seperti itu? Kita punya selain kita punya which is itu adalah kalau kita bilang alat komunikasi antara IF, orang tua dan anak. Kita juga punya komunitas yang bernama Super Parents. Saya salah satu membernya. Jadi karena anak saya anak IF juga. Jadi di sini kita sharing tentang bagaimana kita bisa membantu anak dalam belajar. Karena kalau kami di IF percaya sekali bahwa bagaimana tujuan belajar seorang anak tercapai itu benar-benar tergantung bagaimana orang tua involve dalam pendidikan anaknya. Jadi ini sangat kita kira-kira sangat encourage orang tua untuk join ke dalamnya. Sehingga bisa saling berbagi bagaimana caranya kita membantu anak-anak sukses di depan. Bukan cuma mengenai bahasa Inggris, tapi juga bagaimana kita bisa support anak-anak kita, terutama di usia-usia dini yang kadang-kadang kita masih bingung maunya mereka ini apa sebenarnya ya. Tapi ya dengan pengalaman dari orang tua yang lain yang kita share, kita berharap bahwa perkembangan anak ini sesuai dengan tujuan belajar yang kita mau bersama. Again, bukan hanya dalam bahasa Inggris, tapi dalam kehidupan nyata di depannya. Gitu. Tadi juga sudah ada 2 orang super parents yang saya lihat juga share, which is adalah pengalaman yang bagus. Intinya bahwa anak-anak di usia dini, level-levelnya small stars, TK, SD,
sangat membutuhkan dukungan orang tua karena nantinya kita yang akan ngebentuk mereka ke masa depan. Gitu. Jawabannya sub sekali ini ya Kak Ibe. Oke, terakhir ini dari Momenzo. So, parents, it's for Chris. Okay, let's see the question. Oke, untuk selama learn home, bisa nggak untuk proses belajarnya buat lebih aktif lagi or fun, seperti ketika belajar di kelas dengan games dan kegiatan lainnya yang menyenangkan? Sudah, itu aja. Okay, so she's asking if maybe learning from home or online class for EF, can you make it a little bit more interactive, fun, and make it no difference with classroom offline? Yes, I believe we can. I think this is something that we've been working on from day one, which is why our interactive classroom has these tools that I mentioned before. It can't be the same as offline, so we have to find different ways of students engaging with each other and with the teacher. But we're constantly developing this platform as well. We're adding new features, new tools. We're constantly reviewing the teaching and doing training. Obviously, it's something that we are very proud of. Yes, our methods from the students and methods from engaging the parents consider these effective. So it's always about balancing fun with effective, and it's something that is always our focus. Oke, ya jadi memang metode di F ini adalah mengkombinasikan antara fun dan efektif gitu. Jadi selain belajar menyenangkan, jadi juga si anak ini bisa belajar bahasa Inggris dengan efektif. Ini sesuatu yang diterapkan di IF baik dalam kelas offline sekarang pada premium online class juga gitu. Sesuatu yang dikembangkan dan orang juga terus memberikan feedback dan kita terus mendevelop, mengembangkan sistemnya untuk lebih intensif lagi dengan banyak tools, dengan banyak games gitu. Ya. Children are learning different skills, different ideas is really important. I think this is really important, especially for their future. So much of their learning and their professional and going older is going online. So the learning style interacting online is much more than online. So I think it's really important that we look into these skills as well. Jadi ini pembelajaran online sebenarnya sangat berbeda ya dengan apa yang dulu kita alamin gitu. Anak-anak sekarang ini mulai belajar interaksi baru, yaitu dan interaksi virtual atau online. Jadi ini adalah suatu skill yang memang skillnya diperlukan di masa depan. Nanti di masa depan juga akan lebih banyak interaksi-interaksi seperti yang melalui virtual dan online. Jadi ini penting sekali untuk dipelajari dan merupakan pengalaman berharga buat anak-anak untuk mempelajari skill ini, berinteraksi secara online. Thank you. Oke, one last more. Berarti ini adalah pertanyaan terakhir ya untuk Kak Ibe, terakhir banget nih ya. Nah, udah ya. Oke. Untuk Kak Ibe dari Ibu Ivo Noviana. Yes, oke. Kami sebagai orang tua yang banyak bekerja, yang pulang kerja udah agak malam, agak sedih juga jika melihat saya yang harus melakukan pembelajaran jauh seorang diri pada yang hari. Bagaimanakah mengatasi rasa bersalah dari diri kami sebagai orang tua yang bekerja? Ini kayaknya agak ya. Jadi gimana? Ibu, saya terus bacanya pengen nangis juga, Bu, terus terang. Jadi apa yang gue rasakan, saya rasakan juga. Saya juga punya anak sekarang kelas 4 SD, usianya 9 tahun, belajar pagi. Ini yang saya lakukan, Bu, jadwal saya kalau pagi saya bangun jam 5:30 paling telat. Saya pastikan bahwa saya sudah harus masak makan siang buat anak saya dulu sebelum saya berangkat ke kantor. Siapin dia makanan, dan saya juga yang membangunkan dia jam 7 pagi, 6:30 lah, saya bangunin, saya sudah siap, dia malamnya udah nyiapin baju dan buku untuk belajar hari ini. Jadi ketika misalkan dia bangun, saya bilang sama dia, Mama berangkat kantor jam 7, makan siang
the table. So kan, dan saya bilang sama dia, belajar yang baik ya nak, semua mesti dicatat, kalau ada PR nanti pulang baru share sama mama. Sepanjang hari, ini barusan sebelum talk show pun saya message dia, Bang, hari ini ada kuis, jangan lupa kerjakan yang baik, semampu kamu, sebaik-baiknya. During dia break, juga dia akan message saya apa yang dia pelajari, kalau ada PR dia akan message saya juga, ada PR mama. Dan biasanya saya usahakan, sekarang nih, kalau dulu biasanya saya pulangnya lebih malam, jam 8 sampai rumah. Sekarang sebelum jam 7 sampai rumah, sekarang karena online learning, saya pastikan PR itu saya kerjakan bareng sama dia, Ibu. Ini yang saya lakukan. Jadi biarpun siang saya tidak bisa mendampingi, saya komit bahwa PR kita kerjakan bersama-sama hari. Kalau saya nggak bisa, saya akan mencari bapaknya. Bapaknya harus dampingin, gitu. Karena harus ada yang mendampingi dia, paling nggak mengerjakan PR. Ya, tidak bisa menggantikan kesedihan saya karena tidak bisa mendampingi dia sepanjang hari, tapi paling nggak kita mencoba yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu ketika weekend, kebetulan kalau di sekolah anak saya, weekend itu sudah diberikan jadwal untuk seminggu ke depan. Jadi saya tahu hari Selasa itu ketika belajar, let's say math, saya tahu math isinya apa. Itu kita siapin dulu di weekend. Jadi hari Minggu tuh sudah nyiapin semua bahan-bahan yang perlu digunakan. Senin, seminggu ke depan, saya nggak perlu ribet, misalkan harus cari bola kaki, karena hari Selasa ada PE, Physical Education dengan bola kaki. Jadi saya siapkan semua di awal. Hal ini mungkin bisa juga Ibu coba lakukan di rumah. Again, tidak menggantikan rasa bersalah, karena orang tua pasti akan mau yang terbaik buat anaknya. So, kita lakukan yang terbaik yang kita bisa, berusaha sharing waktu antara pekerjaan dan juga rumah, karena saat ini memang kondisinya seperti itu. Itu mungkin yang but I feel you all the way, I feel you. Tapi harus kita lakukan sekarang. Begitu Ibu ya. Semangat Ibu. Oke, jadi itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak Kak Ibu, thank you Chris. Sayang sekali karena keterbatasan waktu yang kita punya, saat ini kita belum bisa semua pertanyaan yang diajukan. Terima kasih banyak atas antusiasmenya untuk pertanyaannya. Nampaknya ini kita sudah berada di penghujung acara, dan dari hasil pembahasan kita hari ini disimpulkan bahwa F akan selalu mensupport parents untuk memantau perkembangan studi anak melalui inovasi teknologi yang akan dikembangkan setiap waktu. Tentunya saat ini kita semua sedang berada dalam masa yang sulit ya, tapi IF percaya kita semua bisa melalui dengan baik sama-sama. Oke, sekarang saat ini terima kasih pada Kak Ibet dan Chris Lloyd, thank you. Dan Mbak Irma Dianita masih bersama saya, Mbak Irma. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada parents kita yang sudah hadir, Ibu Lan dari PAN dan Ibu Fiona dari Jakarta atas waktunya setelah kesibukannya nih. Dan ini rekan-rekan media yang sudah menyempatkan hadir dalam sesi Virtual Conference, The Rise of Digital Parenting, EF Parents App. Jangan lupa juga untuk super parents yang mau promo terbaru dari EF, bisa segera cek di ef.id/promo EF Parents App, ada diskon hingga 2,6 juta sampai tanggal 11 Agustus. Akhir kata, saya Miranda Andalia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.